Hai teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Maria Aurelia Naitkafun, NPM 31230038. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkuman singkat materi terkait linguistik umum, mulai dari pembahasan fonologi hingga sintaksis. Perlu kita ketahui tentang linguistik. Linguistik berasal dari kata lingua yang artinya bahasa. Artinya, linguistik merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan bahasa. Bahasa memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan kepada seseorang. Linguistik dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama fonologi, 2 morfologi, 3 sintaksis. Yang pertama, fonologi membahas tentang bunyi bahasa. Yang kedua, morfologi membahas tentang kata. Yang ketiga, sintaksis membahas tentang kalimat. Fonologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa. Ini melibatkan analisis dan pemahaman tentang bagaimana bunyi-bunyi bahasa disusun, diorganisir, dan berinteraksi satu sama lain. Fonologi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu fonetik dan fonemik. Yang pertama, fonetik merupakan bunyi bahasa yang kemudiannya dilafalkan atau diujarkan dari ucapan manusia. Fonetik juga dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Fonetik artikulatoris, yang kedua fonetik akustik, dan yang ketiga fonetik auditory. Yang pertama, fonetik artikulatoris membahas tentang bagaimana cara, posisi, dan gerakan lidah dan organ yang memproduksi suara bahasa serta bunyi. Yang kedua, fonetik akustik membahas tentang bagaimana mempelajari gelombang suara dan juga membahas tentang bagaimana cara mereka didengar oleh 2 telinga manusia. Nah, yang ketiga, fonetik auditory ini membahas tentang persepsi bunyi dan yang paling utama bagaimana cara suatu otak dapat mengolah data ketika masuk sebagai suara. Contoh dari fonologi sebagai berikut. Kata pegal. Kata pegal ini yang bisa membedakannya yaitu G serta D, yang itu bisa disebut pedal. Contoh yang kedua, kata panci. Kata panci ini yang dapat membedakannya yaitu huruf C dan T yang disebut dengan panti. Yang kedua itu fonemik. Fonemik merupakan sebuah ilmu bahasa tentang bunyi bahasa yang dapat berguna dengan pembedaan makna. Sekarang kita memasuki yang kedua, itu morfologi. Istilah morfologi berasal dari bahasa Yunani, di mana morfo berarti bentuk dan logi berarti ilmu. Jadi morfologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kata-kata dibentuk dari unit-unit terkecil yang disebut morfem. Berikut beberapa ruang lingkup pembahasan dalam morfologi. Yang pertama, morfem, unit terkecil dalam morfologi. Morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Ada 2 jenis utama morfem, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Yang pertama, morfem bebas. Morfem ini dapat berdiri sendiri sebagai kata yang memiliki makna. Contohnya seperti rumah, makan. Yang kedua, morfem terikat. Morfem ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata yang memiliki makna. Morfem terikat harus terikat dengan morfem lain untuk membentuk kata yang bermakna. Contoh, awalan di, dalam diambil, dan akhiran kan dalam makanan. Dalam morfologi terdapat beberapa proses pembentukan kata yang dapat mengubah bentuk dan makna kata.
Yang pertama itu afiksasi, yang kedua itu reduplikasi, dan yang ketiga itu konversi. Nah, yang pertama afiksasi menjelaskan proses menambah afiks atau awalan, akhiran, atau infiks pada sebuah kata untuk mengubah makna atau fungsi kata tersebut. Contoh, dalam kata tidak terdapat awalan tit dan akhiran ak. Yang kedua, reduplikasi, proses pengulang suku kata. Contoh, mata-mata dan pergi-pergi. Nah, yang ketiga itu konversi, proses mengubah kata menjadi kategori kita yang berbeda tanpa perubahan bentuk kata itu sendiri. Contoh, kata benda kertas dapat diubah menjadi kata kerja itu mengkertas. Nah, yang ketiga itu sintaksis. Sintaksis merupakan ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Sintaksis ini mempunyai peran atau fungsi yaitu hubungan antar unsur-unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang penyajiannya sendiri, yang pada umumnya seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan yang terakhir itu keterangan. Nah, contoh seperti para pelajar sedang belajar di kelas. Para pelajar disebut sebagai subjek, sedang belajar disebut sebagai predikat, di kelas disebut sebagai objek. Demikian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.